Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk renungan kita pada hari ini terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Untuk tema renungan kita pada hari ini yaitu memilih Kristus. Siapakah Tuhan kita? Kita harus memilih. Ketika dosa memberitakan perintah dan kita menurutinya, maka dosa menjadi tuan di dalam hidup kita dan kita menjadi hambanya. Di Alkitab berkata, kamu hamba dosa, tertulis di dalam Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, Alkitab ada tertulis di dalam Roma 6 ayat 14, yaitu kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Di bumi ada dua dunia yang dikuasai oleh kejahatan dan juga dunia yang dikuasai oleh Kristus. Kita harus memilih. Kita harus hidup di dunia ini, tetapi kita tidak menjadi bagian di dalamnya. Maksudnya apa? Kita harus mau menjadi berbeda dan juga ditertawakan, diejek, atau mungkin diolok-olok. Kita harus mengambil sikap bagi Kristus dimanapun kita hidup, bekerja, atau belajar. Setiap orang harus tahu bahwa kita berasal dari Kristus. Sebagian besar dunia berjalan ke satu arah, tetapi pengikut Kristus pergi ke arah lain, berjalan mengikuti genderang surga dan menantang kejahatan. Itulah sebabnya sangat penting bagi pengikut Kristus untuk berdoa dan mempelajari kitab suci setiap hari. Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih. Jika kita rindu kepada Allah, ingin berubah dan menjadi pribadi yang baru, maka Allah sedang berbicara di hati kita. Bila kita meresponinya, Allah akan mengubah kita. Ketika kita membuat pilihan bagi Kristus, seluruh hidup kita harus berubah. Kita harus bertobat. Artinya apa? Yaitu berbalik Allah dan mengubah cara hidup kita. Berbalik Allah dan mengubah cara hidup kita. Allah meminta keputusan langsung dari setiap kita. Dia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Tertulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Ya, kita jangan menunda-nundanya. Alkitab berkata, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tertulis di dalam Amsal 29 ayat 11. Alkitab tidak mengatakan besok, tetapi hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Buatlah pilihan bagi Kristus sekarang. Tumbuhlah dewasa di dalamnya dan jadilah muridnya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.